Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, perkenalkan saya Miranti, NIM 220680 dari RA5 Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SE, MM, CPM. Materinya tentang yang pertama ada membangun hubungan komunikasi dan disiplin kerja. Yang kedua, motivasi dan kepuasan kerja. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Ada beberapa pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja. Yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi. Nah, di sini tertulis komunikasi yang baik memudahkan aliran informasi dan penyelesaian tugas dengan cepat dan akurat. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Nah, di sini itu komunikasi yang jelas menghindari misinterpretasi dan konflik yang dapat merugikan tim. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat. Nah, komunikasi yang terbuka dan jujur membangun rasa saling percaya dan kolaborasi. Selanjutnya ada teknik-teknik membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan dihindari jargon. Perhatikan dengan sesama apa yang disampaikan oleh rekan atau istilah teknis kerja dan jangan menginterupsi. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, hal ini sangat penting ya. Yang ketiga juga memberikan umpan balik. Yang keempat, menjadi terbuka dan jujur. Adapun di sini mengatasi kendala dalam komunikasi. Yang pertama, miskomunikasi. Nah, ulangi informasi penting, gunakan bahasa yang jelas, pastikan semua orang memahami pesan yang sama. Yang kedua itu konflik. Selesaikan konflik dengan cara yang potensial, bersikap empati, dan cari solusi bersama. Yang ketiga, kurangnya feedback. Dorong budaya memberikan feedback yang konstruktif, baik positif maupun negatif. Meningkatkan komunikasi. Nah, jadi ini untuk meningkatkan komunikasi. Di sini ada pun manfaat disiplin kerja bagi produktivitas dan pencapaian tujuan. Meningkatkan efisiensi, disiplin kerja membantu mengerjakan tugas dengan fokus dan menyelesaikan tepat waktu. Meningkatkan kualitas kerja. Nah, meningkatkan kualitas kerja adalah disiplin kerja mendorong ketelitian dan tanggung jawab sehingga menghasilkan hasil kerja yang baik. Meningkatkan kerja sama. Selanjutnya, disiplin kerja menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan mendukung kolaborasi. Materi selanjutnya ada menetapkan standar disiplin kerja yang jelas. Nah, aturan dan prosedur, buat aturan dan prosedur yang jelas tentang waktu. Materi selanjutnya yaitu menetapkan standar disiplin kerja yang jelas. Yang pertama itu standar disiplin kerja yang jelas itu menetapkan aturan dan prosedur. Buat aturan dan prosedur yang jelas tentang waktu. Yang kedua, standar disiplin kerja yang jelas itu harus menetapkan kerja absensi dan tata tertib. Yang ketiga itu standar disiplin kerja yang jelas harus menetapkan target KPI. Tetapkan target dan KPI atau juga disebut dengan indikator kerja utama yang realistis. Nah, sistem penilaian, terapkan sistem penilaian yang adil dan transparan untuk mengukur kinerja dan disiplin kerja. Selanjutnya, adapun strategi membangun budaya disiplin di lingkungan kerja. Yang pertama ada keteladanan. Pemimpin menjadi contoh dalam disiplin kerja untuk memotivasi tim. Yang kedua, budaya membangun disiplin di lingkungan kerja ada komunikasi terbuka. Komunikasi yang jujur tentang pentingnya disiplin kerja. Yang ketiga,
ada budaya membangun kerja, disiplin kerja di lingkungan kerja itu sistem reward atau punishment. Tetapkan sistem reward dan punishment yang adil untuk mendorong disiplin kerja. Yang terakhir ada pemberdayaan. Nah, strategi membangun budaya disiplin kerja di lingkungan kerja itu ada pemberdayaan. Berikan pelatihan dan kesempatan bagi anggota tim untuk berkembang. Materi selanjutnya ada mengembangkan motivasi diri untuk berdisiplin. Nah, mengembangkan motivasi diri untuk berdisiplin itu yang pertama ada tujuan yang jelas. Nah, jadi tetapkan tujuan yang ingin dicapai dan buat rencana untuk mewujudkannya. Yang kedua, meningkatkan diri. Jadi berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga, harus percaya diri. Nah, harus percaya diri pada kemampuan diri dan potensi untuk mencapai tujuan. Di sini juga ada tertulis mengatasi hambatan dalam menerapkan disiplin kerja. Nah, kurangnya motivasi, tetapkan tujuan yang memotivasikan. Nah, berikan penghargaan dan ciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya, kurangnya dukungan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada anggota tim yang mengalami kesulitan. Yang ketiga itu ada mengatasi hambatan dalam menerapkan disiplin kerja, ketidakjelasan peran. Nah, jadi itu harus tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dengan jelas. Yang terakhir ada langkah-langkah mempertahankan komunikasi dan disiplin kerja yang baik. Nah, jadi ada langkah-langkah di sini untuk mempertahankan komunikasi dan disiplin kerja yang baik. Yang pertama, evaluasi berkala. Nah, lakukan evaluasi rutin untuk melihat kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, komunikasi terbuka. Dorong budaya komunikasi terbuka dan jujur dalam tim. Yang ketiga ada pelatihan. Nah, pelatihan ini untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, ada motivasi dan kepuasan kerja. Nah, definisi dan pentingnya motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan motivasi yang tinggi, membantu karyawan untuk lebih fokus, tugas, dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ini menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik, juga mengurangi pergantian karyawan. Selanjutnya ada teori-teori motivasi kerja. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, memahami tingkatan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Yang kedua ada teori dua faktor Hertzberg, yaitu membedakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan. Yang ketiga ada teori X dan Y McGregor, yaitu menjelaskan dua perspektif manajer terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Nah, tujuan dan penghargaan. Tujuan yang jelas dan penghargaan atas kinerja yang baik bermotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Nah, di sini ada kesempatan pertumbuhan. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja, suasana kerja yang positif, kolegan yang sportif, dan pemimpin yang inspiratif meningkatkan motivasi, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, motivasi dan transparan. Komunikasi yang terbuka dan jujur mampu membantu karyawan memahami peran mereka dan mendukung mereka. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan tentang kepuasan kerja yang tinggi, meningkatkan kinerja, retensi, dan pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. Loyalitas karyawan terhadap organisasi. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, gaji dan manfaat.
gaji yang adil, dan manfaat yang baik mendukung kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, kesempatan dan pengembangan. Nah, peluang untuk belajar dan tumbuh secara profesional. Yang ketiga, pengakuan dan apresiasi. Nah, ini meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pengakuan atas dan kontribusi karyawan meningkatkan rasa menghargai. Selanjutnya, hubungan antara pribadi. Nah, hubungan kerja yang positif dengan kolega dan atasan meningkatkan kepuasan. Yang terakhir, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi meningkatkan kepuasan kerja juga. Jadi, hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja itu hubungan dari siklus positif, motivasi yang tinggi, kepuasan kerja yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Tetapkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dan terukur mendorong karyawan untuk bekerja menuju hasil. Berikan penghargaan dan pengakuan. Pengakuan atas kinerja yang baik, memotivasi dan menunjukkan penghargaan. Dorong pengembangan karir. Kesempatan pelatihan dan promosi menunjukkan komitmen terhadap karyawan. Tingkatan komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun kepercayaan dan transparansi. Selanjutnya, budaya kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif dan sportif meningkatkan kepuasan kerja. Terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan kesejahteraan karyawan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Sekian materi yang saya sampaikan untuk presentasi di video ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar dan saya sendiri bagi penyampainya. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.